Selamat Natal untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berada di tanggal 25 Desember dan saya sebagai Gembala GKT Rajadau beserta seluruh pengurus dan majelis mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru 2022 untuk kita semua. Sengaja tanggal 25 ini saya dengan teman-teman GKT Rajadau hanya menayangkan refleksi Natal. Tidak ada ibadahnya, karena ibadah onsite kami kemarin dilakukan di tanggal 24, dan di tanggal 26 besok kita tetap ada ibadah online, sekaligus melanjutkan eksposisi Injil Markus kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini kami buat karena kita juga masih menjaga kemungkinan-kemungkinan penyebaran COVID-19. Sehingga tanggal 25 ini izinkan saya sebagai gembala menyampaikan pesan Natal, refleksi Natal kita untuk memasuki tahun baru 2022. Bapak Ibu Saudara, besok bisa melanjutkan ibadah hari Minggu di tanggal 26. Kita tetap ada nyanyian pujian dan juga belajar firman Tuhan. Saya tertarik untuk menyampaikan refleksi Natal di tanggal 25 ini. Kita belajar dari satu nyanyian pujian, yaitu Maria, yang disebut Magnificat Maria. Ini sudah menjadi suatu istilah dari gereja turun-temurun dari zaman kuno, yaitu Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dari Lukas pasal 1. Kita mulai ayat 46. Lukas pasal 1 ayat 46, judul perikopnya nyanyian pujian Maria, Magnificat Maria. Yang kalau Bapak Ibu Saudara belajar dari sejarah gereja ortodoks atau zaman kuno, Maria ini juga disebut sebagai Bunda Allah atau Theotokos, ya. Yang walaupun berjalannya waktu itu menjadi suatu kontroversi, apalagi sesuai dengan teologi dari rekan kita, saudara kita umat Katolik, yang menganggap Maria itu sejajar atau Maria itu memang dijadikan adalah ibu Allah atau Yesus itu sendiri. Kaum Protestan tidak banyak yang tidak menyetujui itu, tapi pada dasarnya, pada awalnya memang Maria adalah Theotokos, yaitu ibu Allah itu sendiri. Kita mulai 46, Lukas pasal 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini dia Magnificat Maria, yang kalau kita lihat konteksnya dari perikop sebelumnya, Maria bertemu dengan Elizabeth, yang dimana dia mengandung Yohanes Pembaptis, yaitu menjadi juga nanti sepupu dari Yesus Kristus. Dan perikop sebelumnya di atasnya lagi, Maria didatangi malaikat bahwa dia akan mengandung Roh Kudus. Dia mengeluarkan kalimat yang sangat luar biasa, suatu kalimat iman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ayat 38 Lukas pasal 1. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria betul-betul melihat dirinya sebagai orang yang dipilih Allah, yang mengandung daripada Roh Kudus untuk melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Makanya di ayat 46 ini dia kata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, yang tidak mudah dalam sistem keagamaan dan tradisi Yahudi, di mana perempuan kalau ketahuan hamil bukan berdasarkan hubungan suami istri, maka dianggap suatu perzinahan, yang dimana dia bisa dilempari batu sampai mati. Itu dari tradisi dan adat pada zaman itu. Bagaimana dengan psikologi kepribadian Maria? Kita juga harus berkaca bahwa ini sangat sulit. Dia mungkin memang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut padaku. Itu mungkin dalam kondisi yang tertekan dalam psikologinya, mungkin dalam keadaan stres. Apa yang terjadi dalam hidupku? Bagaimana mungkin aku tidak berhubungan suami istri dengan Yusuf, tapi aku mengandung, dan itu katanya mengandung Roh Kudus. Tapi Maria tetap di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi tertekan, baik dari sistem budaya pada zaman itu, baik dari sistem politik juga pada zaman itu, dan psikologinya, Maria tetap berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan Natal selalu berkaitan dengan ketidakberdayaan. Pesan Natal selalu berkaitan dengan kondisi terhimpit dan terjepit
itulah yang menandakan kekristenan. Kekristenan bertumbuh bukan karena kita mayoritas, melainkan minoritas. Lukas menulis suratnya ini sekitar 50 tahun setelah Yesus tidak ada lagi. Ya, sekitar 80 sampai 85 Masehi. Dan latar belakang penulisan Lukas itu sangat besar pengaruhnya dari kekuasaan politik pada zaman itu. Belum lagi sistem patriark yang menganggap laki-laki itu selalu superior. Lukas menulis ketika itu pada zaman kekaisaran Romawi yang dimana kaisar Romawi itu disembah sebagai dewa, sebagai Tuhan, dan sebagai juru selamat. Kemungkinan besar pada zaman Lukas itu kaisar Romawinya namanya Domitianus. Yang di zaman Yesus, Kaisar Agustus yang sebagaimana dicatat juga oleh Lukas. Tetapi dalam kondisi terhimpit dan ketidakberdayaan, Maria mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Di ayat 46 yang kita baca tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Maukah kita, khususnya dalam keadaan sekarang, di masa COVID-19, yang puji Tuhan, sudah dalam kondisi mereda, tapi lagi-lagi ada berita katanya, ya ada jenis Omikron yang sekarang masuk. Maukah kita dalam kondisi yang terhimpit, 2 tahun ini, kita kesulitan dalam beribadah dan Natal, tapi kita tetap memuliakan Tuhan? Maukah kita di dalam kondisi pergumulan kita berat, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, jodoh, kita tetap memuliakan Tuhan? Kita harus melihat contoh dari Maria. Dia tetap menaikkan pujian yang luar biasa, walaupun dari berbagai sudut pandang, dia mengalami ketidakberdayaan dan kondisi yang sulit. Coba kita lihat ayat 47-nya, ini kalimat kelanjutannya, ayat 46 masih koma ya. Jiwaku memuliakan Tuhan, koma, lihat ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seperti saya katakan, ada nuansa politik dalam penulisan Lukas, bahwa juru selamat itu hanya untuk Kaisar Romawi. Kaisar menyatakan dirinya adalah Tuhan dan juru selamat. Makanya dia dibangunkan banyak patung-patung pada zaman itu untuk disembah orang pada zaman itu. Dan kita tahu, Kekaisaran Romawi menaklukkan begitu banyak daerah, sehingga dia dikatakan penguasa dunia. Tapi Maria tidak takut menyatakan pujiannya ini. Tidak gentar menyatakan pujiannya ini, bahwa dia bergembira bukan dengan hal-hal materi atau lahiria di dunia ini. Tapi hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia tahu betul, walaupun ini tidak masuk akal, walaupun ini melampaui akal, bagaimana mungkin aku bisa hamil tanpa berhubungan suami istri, tapi aku tahu ini pekerjaan Tuhan untuk hidupku dan untuk bangsa kami. Sesuai dengan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama, sesuai dengan nubuatan-nubuatannya. Sukacita kita ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita merayakan Natal pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kita menyembah juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu sukacita Natal. Maka sembahlah dia dengan benar, dengan sikap yang benar. Dia lahir dalam kondisi ketidakberdayaan, di dalam kesederhanaan, di palungan. Berbanding terbalik dengan pernyataan juru selamat dari Kaisar Romawi pada zaman itu, yang betul-betul dianggap penguasa, hebat, kaya raya, menaklukkan semua orang. Tapi Yesus Kristus juru selamat lahir dalam kesederhanaan. Ini suatu paradoks. Juru selamat satu yang dianggap hebat, Kaisar Romawi. Juru selamat kita adalah lahir dalam palungan, kesederhanaan, ketidakberdayaan. Tapi itulah Kristen. Ini pesan kita. Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria ini mengingatkan kita di sepanjang zaman umat Tuhan, supaya kita betul-betul hidup di dalam penyerahan diri total kepada juru selamat kita, Tuhan Allah. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, bahwa pahamilah Natal bukan hanya sekedar selebrasi sukacita dengan sebanyak perayaan-perayaan yang kita lakukan mulai dari tanggal 1 Desember sampai 25 Desember, bukan.
Tapi bagaimana kita melihat dari ketidakberdayaan, bagaimana kita melihat dari banyaknya hal-hal yang hilang dalam diri kita, khususnya dalam COVID-19 2 tahun belakangan ini. Mungkin ada saudara kita yang sudah meninggal, mungkin banyak kita kehilangan pekerjaan, tapi jiwa kita tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan bergembira dari hal materi ataupun hal-hal duniawi di sekitar kita, tetapi karena hanya Dia, Juru Selamat, yang mau lahir, inkarnasi, menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadikanlah sukacitamu bukan karena engkau dapat THR pada hari ini. Jadikanlah sukacitamu bukan karena kau dapat kado Natal pada hari ini. Bukan. Jadikanlah sukacitamu karena kau paham makna Natal. Allah mau mengosongkan diri, lahir menjadi manusia. Itulah sukacita kita, seperti nyanyian Maria. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Masih koma, kita lanjut ayat 48. Sebab Ia, Allah, telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Perhatikan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak saudara, ketika kita memahami maknanya lebih dalam, coba garis bawahi kata kerendahan yang di dalam bahasa asli Yunaninya tapenosin, yaitu humiliation atau kehinaan. Bukan hanya rendah tapi hina. Makanya hina lekat dengan hambanya, kerendahan atau kehinaan hambanya. Tetapi kalimat selanjutnya apa tadi? Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lagi-lagi terjemahan kita LAI tidak salah sih menggunakan kata berbahagia, tapi kalau kita lihat dalam bahasa asli atau terjemahan Inggris lainnya menggunakan bless. Maka riosin, diberkati. Bukan hanya berbahagia, tapi aku diberkati. Sehingga langsung kita muncul hal kritis dalam pikiran kita ketika kita membaca 44 dari kehinaan atau kerendahan, kalimat awal, di kalimat kedua, berbahagia, diberkati. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria melihatkan suatu hal yang sangat luar biasa. Seperti kita katakan tadi, seperti saya katakan tadi, dari kerendahan kehinaan, karena dia perempuan, yang dalam sistem budaya Yahudi itu tidak dianggap terpinggir, apalagi dia mengandung tanpa melakukan hubungan seksual dengan suaminya, betul-betul terpinggir, dia hina sehina-hinanya. Tetapi di situlah dia berbahagia dan diberkati. Lagi-lagi, kalau kita paham latar belakang penulisan Lukas, di dalam kondisi yang sangat berat, terhimpit, hina, disitulah kita diberkati Tuhan. Yesus Kristus sering sekali dikatakan lahir dalam kondisi yang hina, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mana mungkin anak kita, Bapak Ibu Saudara, lahir di palungan. Mana mungkin anak kita lahir di luar tempat penginapan. Pasti kita mencari rumah sakit yang terbaik, bukan? Kumpul keluarga, merayakan ya. No. Tapi Yesus Kristus lahir di luar penginapan ya. Jadi palungan itu sebenarnya bukan kandang ya. Di dalam historis kritis para arkeolog sejarah-sejarah, studi kritis, sebenarnya palungan itu adalah tempat parkirnya para binatang di luar penginapan. Jadi bukan berarti itu kandang, tapi di luar penginapan. Makanya Maria dan Yusuf tidak mendapat penginapan, tapi mereka akhirnya berada di luar, dan disitulah Maria melahirkan Yesus. Siapa tamu-tamunya? Para gembala. Lagi-lagi, para gembala juga orang yang didiskreditkan, yang hina, yang tidak dianggap. Bahkan status mereka itu sama seperti pelacur, Bapak Ibu Saudara. Itulah tamu dalam kelahiran Yesus. Kalau tamu kita orang-orang hebat ya, apalagi anak pejabat yang lahir. Oh, hebat semua yang datang. Makasih, mengucapkan terima kasih, dikasih hadiah yang begitu-begitu mewah, luar biasa. Tapi Maria tadi ayat 48. Dia bergembira, dia memuliakan Tuhan, sebab Allah memperhatikan kehinaannya, dan dia menyebut segala keturunan aku akan diberkati. Ada dua sosok perempuan
yang menjadi contoh atau tipologi tentang juru selamat yang mulai dari Hawa, yang sering sekali dicap sebagai pembawa dosa, sebagai wanita berdosa. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau perempuan disamakan dengan Hawa, tetapi sekarang Maria menjadi titik baliknya bahwa segala keturunannya akan diberkati dan berbahagia. Kalau Hawa membawa segala keturunannya akan berdosa, tetapi di ayat 48 ini Lukas menjelaskan bahwa segala keturunan dari Maria akan diberkati dan berbahagia. Suatu kontras yang luar biasa dari Hawa dan Bunda Maria. Ini suatu nyanyian yang luar biasa, diberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena juru selamat itu telah lahir. Juru selamat yang datang bukan untuk membebaskan mereka dari perbudakan atau penjajahan Romawi, tetapi membebaskan mereka dari perbudakan dan penjajahan dosa. Itulah makna Natal. Saya berulang kali mengatakan dalam khotbah saya, perhatikan Bapak Saudara, yang paling penting itu adalah jangan berbuat dosa. Karena Yesus Kristus lahir untuk menyelesaikan itu. Dia lahir bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomimu, bukan. Dia lahir bukan untuk memberi kau banyak uang, bukan. Dia lahir bukan sekedar hanya untuk memberi kau kesembuhan mujizat-mujizat belaka, bukan. Dia lahir untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Apa itu? Dosa. Sehingga keturunannya disebut berbahagia. Coba kita lanjutkan ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jadi perhatikan Bapak Saudara, struktur nyanyian pujian Maria sangat indah ya, Magnificat Maria ini. Kalau ayat 46 dia menggunakan kata Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47 dia menggunakan apa? Hatiku bergembira karena Allah, Tuhan Allah. Ayat 48, iya, dia menggunakan iya, memperhatikan kerendahan atau kehinaan hambanya. Dan ayat 49, dia menggantinya lagi dengan menggunakan yang maha kuasa. Nyanyian pujian Maria betul-betul sentrisnya atau tujuannya hanya kepada Allah yang maha kuasa. Inilah yang menjadi refleksi Natal kita. Betulkah di Natal kita di tahun 2021 ini, di mana kita 2 tahun bergumul dengan COVID-19, 2 tahun kita sekedar mengalami krisis rohani karena banyaknya orang yang tidak datang ke gereja, walaupun ada gereja online. Tapi benar nggak penyembahan ibadah kita dan Natal kita pada hari ini untuk kepada Tuhan? Jangan-jangan hanya selebrasi, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan hanya rutinitas agama. Oh, aku Kristen, ya sudah sepantasnya lah aku merayakan Natal. Iya kan? Sudah sepantasnya lah aku makan-makan dengan keluarga, liburan, tukar kado Natal. Iya kan? Itu rutinitas agama. Yang pulang dari gereja tanggal 25 hari ini tidak memuliakan Tuhan dan tidak mendapat apa-apa. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Natal ganti Natal, kita tidak ada perubahan hidup sama sekali. Nyanyi dengan semangat ya, lagu Natal itu selalu bikin kita semangat ya, makanya kita merindukan Natal, tapi tidak ada perubahan dan jiwa kita tidak memuliakan Tuhan sebagaimana Maria yang dalam kondisi ketidakberdayaan tetap bergembira karena Tuhan yang maha kuasa. Apa pergumulan kita sekarang Bapak Ibu Saudara? Saya yakin begitu banyak pergumulan kita saat ini. Mungkin ada yang sangat berat, ada yang berat, ada yang ringan. Semua pergumulan kita masing-masing berbeda, tapi saya yakin dan percaya, yuk dalam momen Natal, di refleksi Natal ini, kita betul-betul menyerahkan hidup kita untuk memuji Allah yang Maha Kuasa, yang telah lahir menjadi manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dia merasakan penderitaan kita di dunia ini, untuk itu dia lahir. Tapi dia datang untuk menyelesaikan perkara kita yang terbesar, yaitu dosa. Bagi Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, kau hidup sederhana, tidak punya uang banyak, tapi hidupmu kudus, itu memuliakan dia. Daripada kita happy-happy dengan keadaan dunia, daripada kita punya segalanya, daripada kita punya uang banyak, tapi kita tidak pernah memahami
makna kelahiran Tuhan Allah kita. Buat apa? Buat apa rutinitas agama kita? Buat apa itu semua? Jika jiwa kita tidak memuliakan Tuhan. Maka tadi yang Pak Busnyo dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ini perbuatan besar yang bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata malaikat ketika memberitahu bahwa Maria, kau akan mengandung daripada Roh Kudus. Maria bingung, itu tidak masuk akal manusia. Tapi malaikat bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah, perbuatan besar. Ini sudah dilakukannya mulai dari zaman nabi-nabi perjanjian lama, bahwa akan dibuatnya suatu perbuatan besar sampai lahirnya juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang mustahil. Ini perbuatan besarnya. Sehingga Maria di balik ketidakberdayaannya, di balik psikologinya mungkin terganggu, dan pikirannya yang tidak mencapai pikiran Allah, dia betul-betul menyerahkan hidupnya. Perbuatan besar. Perbuatan besar Allah sering sekali dianggap hina oleh mata dunia. Itu dia. Bahkan Yusuf sang suami pun yang baik hatinya awalnya ragu dan ingin menceraikan Maria. Wajar, dan itu alasan logis. Dan akhirnya malaikat datang kepada dia mengatakan supaya tidak ragu mengambil Maria menjadi istri. Perbuatan besar. Inilah perbuatan Allah yang terbesar ketika dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16, Bapak Saudara. Ini perbuatan besar. Perbuatan besar Allah lagi-lagi. Bukan menyangkut kehidupan pribadi kita supaya sukses. No. Bukan menyangkut kesenangan pribadi kita supaya kita punya segalanya. No. Perbuatan besar Allah yaitu momen Natal. Ketika dia mau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itulah perbuatan besar Allah. Dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus, yang Maha Kuasa dan Kudus. Luar biasa sekali nyanyian pujian Maria ya. Yang Maha Kuasa dan Kudus. Sangat luar biasa. Sehingga ditutup Maria di ayat 50-nya, perhatikan ayat 50-nya. Kita sampai ayat 50 dulu. Dan rahmatnya, anugerahnya, itu rahmat ya, turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Itu dia bagus. Perbuatan besar dari yang Maha Kuasa yang kudus, yang namanya kudus kados. Dan ayat 50, rahmatnya, anugerahnya, turun-temurun diberikannya Bapak Ibu Saudara atas orang yang takut akan dia. Atau dalam bahasa lain, atas orang yang dipilihnya, yang percaya dan memiliki iman kepadanya. Dia mendapatkan anugerah. Perbuatan besar Allah ketika dia lahir jadi manusia dan ketika dia memilih kita sebagai umatnya, Bapak Ibu Saudara. Segala keturunan yang dari Maria akan disebut berbahagia karena kita adalah umat pilihan. Tapi ingat, ciri umat pilihan, ada kalimat terakhir tadi di ayat 50. Apa itu? Orang yang takut akan dia. Apa itu takut? Apakah takut itu seperti kita melakukan kesalahan lalu kita lari dan sembunyi begitu ya? Takut di sini adalah gentar dan hormat. Takut di sini adalah mendengar dan mentaati perintahnya. Takut di sini adalah ketika kita betul-betul beriman dan menyerahkan seluruh hidup kita. Perhatikan kalimat saya, menyerahkan seluruh hidup kita, bukan hanya masalah kita, kepada Dia yang Maha Kuasa dan Kudus. Kebanyakan kita hanya menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Bapak Saudara. Yuk kita jujur. Sering sekali kita di dalam doa kita membawa segudang masalah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan bantulah, Tuhan selesaikanlah. Tapi hidup kita nggak pernah kita bawa ke Tuhan. Kalau kita beriman dan menyerahkan seluruh hidup kita, bukan hanya masalah kita, maka doa kita bukan hanya shopping list, minta-minta, tapi doa kita menyerahkan diri. Tuhan bentuk aku. Tuhan ubah aku. Tuhan berikan aku hati yang baru. Transformasi hidupku. Sehingga aku bukan hidup sebagaimana aku hidup dulu, tapi aku menjadi pribadi yang baru. Natal dekat dengan tahun baru, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Makanya selalu Nataru, Natal dan tahun baru, ya kan? Kalau namanya tahun baru, maka harus ada perubahan hidup.
Kalau engkau merayakan Natal tidak sinkron dengan tahun baru dan tidak ada perubahan hidup, saya mau katakan, Natal kita hanyalah tradisi agama. Saya selalu mengajak Bapak Saudara, yuk jangan menjadi orang beragama. Jangan menjadi orang Kristen beragama tok. Jatuhnya itu nanti kayak ahli Taurat atau orang Farisi. Tapi dari arti Kristen, apa itu? Pengikut Kristus. Maka betul-betullah cerminkan karakter Kristus. Saya tahu begitu banyak kesulitan kita di tahun 2021. Saya tahu begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan di tahun 2021. Tapi lewat refleksi hari ini, yuk menuju tahun baru, kita betul-betul ditransformasi dengan satu ciri. Apa tadi? Takut akan Dia. Bapak Saudara, yuk hormat dan gentar kepada Allah. Kalau engkau memiliki sifat hormat dan gentar kepada Allah, maka hidupmu baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, pasti berbeda dengan orang-orang yang lain. Pasti berbeda. Di dalam ibadahmu pun, kau betul-betul hormat dan gentar kepada Allah Tritunggal yang kudus. Ini yang menjadi refleksi kita pada hari ini, Bapak-Ibu Saudara. Kami sengaja GKT Raja Daud hanya mengadakan refleksi khotbah saya ini yang sangat singkat, karena kami juga tidak mau terjebak dengan rutinitas ibadah agamawi. Bayangkan 24 kita gereja, kemarin gereja kita merayakan Natal tanggal 17. Gereja-gereja lain sudah banyak sekali merayakan Natal mulai dari tanggal 5 Desember ke atas. Persekutuan kantor, perkumpulan teman-teman kita Natal semua. 24, 25, 26 ini 3 hari seharusnya berturut-turut gereja. Saya tidak mau kita terjebak dengan rutinitas itu. Inilah yang membuat jemaat sekarang, ini untuk kita hamba Tuhan dan pemimpin agama ya. Inilah yang membuat jemaat sekarang balas datang ke ibadah fisik karena sudah ada ibadah online. Kenapa? Kita harus paham juga sebagai pemimpin agama. Tapi ini juga bukan untuk membenarkan jemaat ya, bukan. Kita muak, capek dengan rutinitas ibadah. Kita harus jujur. Saya berani jamin kalau saya survei beberapa orang saja, muak, capek dengan rutinitas ibadah. Bayangkan kalau dia sudah merayakan Natal mulai dari tanggal 13, ada lagi tanggal 17, ada lagi tanggal 20, dan sekarang di 3 hari berturut-turut 24, 25, 26, dia harus ke gereja lagi merayakan Natal. Betapa muaknya dia Bapak Ibu Saudara mendengarkan lagu Malam Kudus, sunyi senyap, ya kan? Bayangkan itu, dia mendengarnya berkali-kali. Dan terkadang kita memang offside dalam merayakan Natal, kebablasan gitu ya. Di masa Advent tapi kita merayakan Natal, kita offside sebenarnya. Keceplosan gitu ya. Makanya 25 ini, saya bersama teman-teman majelis GKTI mengambil sikap. Yuk kita berikan refleksi, yuk. Kita berikan refleksi saja. Supaya kita enggak muak dengan rutinitas Natal. Tahu juga kita besok gereja lagi. Ini bukan pembenaran, bukan Bapak Saudara. Bagi yang tetap merayakan Natal fisik 24, 25, 26, silakan, itu sudah menjadi tradisi gereja kita. Tapi kami memiliki satu sisi yang berbeda, di mana refleksi ini untuk mengingatkan kita. Benarkah di dalam ketidakberdayaan, di dalam kehimpitan, kita tetap memuliakan Tuhan? Seperti Magnificat Maria, seperti nyanyian pujian Maria. Ini menjadi pesan saya sebagai gembala untuk rekan-rekan yang menonton di YouTube GKT Raja Daud, dan kiranya refleksi Natal ini betul-betul menguatkan jiwa kita, roh kita, supaya tahun 2022 kita betul-betul memuliakan Tuhan. Kita betul-betul takut akan Dia, karena Dia sudah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita semua. Sekali lagi, saya selaku Gembala GKT Raja Daud, mewakili seluruh pengurus dan majelis GKT Raja Daud, mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Damai sejahtera Kristus beserta kita. Dan selamat menyambut tahun baru 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.